Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Chaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata teman-teman. Dan di channel ini juga membahas tentang filosofi dan kehidupan dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Teman-teman, mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita itu membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Hubungan dengan orang lain itu bisa dilandasi dengan rasa tolong-menolong. Itu adalah suatu kewajiban dalam kita menetapi diri sebagai makhluk sosial. Terkadang kita menjadi orang yang ditolong, tetapi di lain saat kita bisa juga menjadi orang yang menolong. Teman-teman, saya sering melihat kenyataan bahwa orang yang suka menolong atau orang yang suka bersedekah, menurut ajaran agama itu bersedekah teman-teman, itu biasanya diluaskan rezekinya. Secara logika, ketika kita memberikan materi kepada seseorang atau orang lain, itu apa yang kita punya itu tentunya jumlahnya berkurang. Teman-teman, dalam hal ini mungkin kita perlu mempelajari hakikat dari semua ini teman-teman. Teman-teman, sesungguhnya memang secara materi apa yang kita berikan kepada orang lain itu pasti berkurang, itu hukum alam teman-teman. Tetapi ada satu hal yang sesungguhnya sebenarnya itu tidak menghilang, tetapi pada akhirnya akan berubah wujud menjadi bentuk energi, energi yang positif yang berupa sebuah kepuasan atau sebuah rasa, yaitu rasa berkelimpahan atau rasa syukur kalau di dalam agama Islam. Dengan rasa syukur itu akan menumbuhkan ya teman-teman, akan menumbuhkan sifat-sifat positif atau energi positif lain yang akan menarik hal-hal positif lain yang ada di alam semesta ini, termasuk rezekian. Teman-teman, adanya tolong menolong yang bisa melahirkan energi-energi positif yang akan melahirkan tindakan-tindakan positif dan bisa menjadikan nasib yang positif juga teman-teman. Itu idealnya itu harus ada pasangannya. Pasangan dari itu adalah ucapan atau rasa terima kasih teman-teman. Ucapan terima kasih dan rasa terima kasih itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau ucapan itu cuma sekadar di mulut, ucapan terima kasih yang didengar telinga dan disampaikan ke otak itu bisa melahirkan sifat positif bagi si penolong teman-teman. Tetapi rasa terima kasih itu adalah rasa yang tumbuh di dalam hati yang akan melahirkan hal-hal positif yang akan berguna bagi orang yang ditolong, yang akan memberi penyemangat untuk berbuat lebih jauh, untuk bisa merubah nasib dan bisa menjadi seorang penolong. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sebagai makhluk sosial, saya ingin saling berbagi dengan teman-teman, berbagi tentang pengalaman, tentang wawasan dan tentang pendapat teman-teman. Dalam video kali ini adalah opini pribadi saya sendiri yang akan saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Terutama untuk saya pribadi,
untuk saya jadikan bahan perenungan dan pembelajaran dalam hidup ini, teman-teman. Dalam kehidupan bersosial, teman-teman, itu kita sering mendapati bahwa ada sebagian manusia atau orang itu bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah, dan sebaliknya kita juga dapat menemui orang yang meskipun sudah bekerja keras banting tulang ternyata susah untuk kaya, teman. Dan ada yang bisa mendapatkan pekerjaan yang enak dan nyaman, teman. Tetapi tidak sedikit juga orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan menganggur, jadi pengangguran dalam waktu yang lama. Ini adalah gambaran kehidupan sosial yang ada di masyarakat sekitar kita, teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana langkah atau cara kita bisa merubah nasib, teman-teman. Dan cara ini ada 3. Teman-teman tinggal pilih salah satu, teman-teman. Tentu dengan konsekuensi dan cara yang berbeda, teman-teman. Teman-teman, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk merubah nasib itu adalah dengan cara meminta, ya, teman. Meminta itu adalah solusi bagi orang yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi dalam keadaan darurat dan tidak berkesempatan atau tidak berkemampuan untuk melakukan apa-apa lagi. Meminta itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan atau tidak ada konsekuensinya. Setelah meminta dan mendapatkan barang atau uang atau apapun, itu urusan sudah selesai, teman-teman. Cara ini tidak saya sarankan untuk dilakukan, kecuali memang terpaksa. Yang kedua adalah dengan cara meminjam. Meminjam bisa berupa uang, barang, atau apapun, teman-teman. Dan konsekuensinya dalam hal meminjam itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Uang misalkan, dalam meminjam uang itu ada tempo yang setelah disepakati atau jangka waktu yang telah disepakati dan harus dikembalikan. Itu adalah konsekuensi yang harus ditempuh. Dengan cara meminjam, kita bisa melakukan usaha atau melakukan perubahan dengan modal apa yang telah kita pinjam, entah itu berupa barang dan itu berupa benda. Teman-teman, meminjam uang, tetapi di dalam kehidupan masyarakat kita itu telah berkembang sampai saat ini ada sistem riba, ya teman-teman. Ini tidak akan bisa merubah nasib menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi perubahan yang sangat buruk, teman-teman. Karena ketika uang itu digandakan atau dianakkan menjadi riba, itu menurut ajaran agama itu adalah hal yang dilarang atau diharamkan, teman-teman. Baik itu yang meminjami atau yang dipinjami. Beda lagi kalau misalkan penggandaan atau anakan uang itu atas inisiatif dari peminjam dengan alasan tertentu. Misalkan meminjam uang, ketika meminjam uang dan jangka tempo waktu mengembalikan itu tentunya nilai uang itu sudah berkurang, teman-teman. Dengan tujuan atau harapan bahwa penggandaan uang itu untuk mengganti perbedaan nilai uang itu sendiri, itu disahkan atau dibolehkan, teman-teman. Tapi sekali lagi atas inisiatif dari peminjam, ya teman-teman. Terus yang ketiga yang paling bagus adalah dengan cara berdagang, teman-teman. Berdagang itu ada 2 macam, yaitu berdagang
barang dan jasa. Kalau berdagang barang itu bisa kita ketemui di pasar-pasar, di toko-toko, ruko, atau di mana saja. Di online pun ada, teman-teman. Dan sistemnya adalah penyedia barang dan pembeli. Terus berdagang yang kedua itu adalah berdagang jasa atau tenaga atau pikiran, teman-teman. Salah satunya adalah bekerja. Bekerja itu termasuk perdagangan, teman-teman. Karena apa? Karena tenaga kita itu ditukarkan dengan uang kepada perusahaan yang telah menggaji kita. Dan nilai harga jasa itu tidak sama. Itu tergantung dari proses ilmu atau keahlian itu didapatkan, teman-teman. Misalkan seorang dokter, proses untuk mendapatkan ilmu kedokteran itu sangat mahal sekali, sangat lama. Maka apa yang dilakukan dokter itu yang terlihat sepele itu sangat mahal harganya. Dan mungkin teman-teman bisa mencari lagi contoh-contoh lain tentang apa itu berdagang jasa, teman-teman. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman ditunggu kritik dan sarannya melalui kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel Lancaneru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.